Kakak, namanya siapa? Kakak, namanya siapa? Kakak, namanya siapa? Kakak, namanya siapa? Nama saya Dina Fianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lagi ada di ruang guru untuk mewawancarai salah satu guru kesayangan kita tentang terkait materi demokrasi. Sebelum memulai wawancara nih, Ibu mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bersama Ibu siapa? Ibu Noneng. Di sini ngajar mapel PAI. Apa yang akan kalian tanyakan? Nah, sebelumnya maaf ganggu waktunya Ibu. Nah, kami di sini mau mewawancarai terkait dengan materi demokrasi yang saat ini ada di pelajaran P5. Menurut Ibu pribadi nih, apa sih demokrasi itu? Ya, menurut Ibu demokrasi itu suatu musyawarah ya untuk menghasilkan tentang kesepakatan yang mulai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ya. Nah, di kita mungkin di masyarakat juga itu sistem untuk pemilihan kepemimpinan juga udah demokrasi ya, udah bermusyawarah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ya, kesepakatan seperti itu. Nah, menurut Ibu pribadi, gimana sih cara penerapan demokrasi yang baik dan benar itu, Bu? Di kepemerintahan apa di mana? Di lingkungan sekitar kita, Ibu. Di lingkungan sekitar. Di kepemerintahan ya, yang ada di masyarakat kita itu udah demokrasi menurut Ibu. Tapi ada juga hal-hal yang lain tidak demokrasi ya. Maksudnya musyawarahnya hanya sepihak. Terkadang kesepakatan rakyat itu tidak digunakan, juga banyak yang terzolimi juga. Yang namanya politik sekarang penerapannya kadang tidak adil gitu. Kan kemarin tuh habis pemilu ya, Bu. Menurut Ibu pribadi, pas pemilihan presiden periode tahun ini itu udah menerapkan demokrasi apa belum, Bu? Udah, karena itu dipilih sama rakyat kepemilihan kepemimpinan presiden itu, dan hasilnya itu kalau ada yang menang dan kalah itu sunatullah, walaupun ada yang terzolimi, ada yang tidak suka gitu, tapi itu udah berdasarkan demokrasi ya, dipilih oleh rakyat, untuk dari rakyat, kembali lagi kepada rakyat. Mau tidak mau, yang tidak milih itu pun harus menerima gitu, seperti itu. Nah, kalau kami ini kan masih pemula ya, Bu. Mungkin tahun sekarang ada yang ikut pemilihan buat calon bupati dan gubernur. Nah, gimana sih cara melakukan demokrasi bagi pemula kayak siswa-siswa ini, Bu? Oke. Kalian milih sekarang ya berarti ya? Iya, Bu, ada yang milih hari ini. Berhak memilih. Yang pertama dilihat dulu ya, mana yang pantas untuk jadi pemimpin. Kan demokrasi itu untuk memilih pemimpin ya, mana yang pantas untuk jadi pemimpin. Lihat dulu profilnya, jangan ikut-ikutan. Oh, ini bagus ya, ini banyak uangnya, nggak dilihat sama itu gitu. Dilihat juga dari profil pribadi seperti apa. Hati-hati dengan politik ya, politik money atau politik uang, itu juga hati-hati. Jangan sekali-kali hanya menerima uang. Aku mangkewe kepemimpinan mah, nggak bisa seperti itu. Menentukan pemimpin sekarang itu menentukan masa depan, apalagi kalian masih pada muda ya, masih panjang perjalanan untuk berpolitik. Seperti itu. Nah, sebelum mengakhiri wawancara kali ini, Bu, apakah Ibu ada pertanyaan nih buat demokrasi terhadap para pemula ini, Bu? Oke, yang pertama, sejauh mana kalian bisa menerapkan demokrasi untuk diri pribadi? Nah, kalau menurut saya pribadi, buat
demokrasi pribadi itu bisa diterapkan di kelompok kecil di kelas aja, Bu. Dalam hal pemilihan ketua kelas itu udah termasuk demokrasi, dan buat diri sendiri berdemokrasi itu kayak kita nggak boleh terlalu terikat dengan orang lain ataupun peraturan, karena sebagai rakyat kita juga punya penentuan buat memilih jalannya tersendiri. Kalau menurut kalian pribadi gimana nih? Sama juga. Nah, mungkin gitu aja Ibu buat wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sedikit buat diri kalian pribadi, mulai dari hal yang kecil. Demokrasi diri sendiri itu mulai dari hal yang kecil, ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang. Kerjakan yang kecil-kecil aja dulu, ya. Oke, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Nah, cukup sekian wawancara kita sama Ibu Noneng nih. Sampai jumpa di wawancara selanjutnya. Bye.